AS dan Uni Eropah kelimpungan dan tidak berdaya apabila Bapak Jokowi menegaskan dan membuktikan bahawa dia layak menjadi sekjen di PBB. Dan ada satu lagi cerita guys di sini. Jokowi mengatakan, saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestin menjadi anggota iaitu penuh di PBB. Wow, sangat luar biasa guys. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama kupas di video ini. Ayuh. Brozul Channel. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah guys. Ok guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Ok, judul yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu Jokowi dinyatakan terbukti layak jadi sekjen PBB dan AS juga Uni Eropah terdiam guys. Kenapa mereka terdiam apabila Bapak Jokowi menyatakan ia layak untuk menjadi sekjen di PBB? Dan kita lihat sekarang ini bagaimana negara-negara Islam di dalam dunia ini dan pemimpin ataupun tokoh-tokoh Islam di dalam dunia ini sangat menghormati Bapak Jokowi guys. Dan kita lihat sekarang ini bagaimana iaitu Rusia, iaitu Perancis dan juga China, mereka sangat mendukung Bapak Jokowi untuk menjadi iaitu sekjen di PBB. Tetapi sekarang ini masalahnya adalah daripada Uni Eropah dan AS saja guys. Tetapi apakah pendapat anda? Adakah Bapak Jokowi memang sangat layak untuk menjadi sekjen di PBB? Teman-teman boleh komen di bawah komentar ini guys. Dan satu lagi ceritanya iaitu di sini katanya Bapak Jokowi sangat mendukung jika Palestin menjadi salah satu anggota penuh di PBB. Itu salah satu juga yang kita akan reactionkan di dalam video ini. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Halo sahabat Bagi-Bagi, semua kelimpungan, AS dan Uni Eropah tak berdaya, Jokowi buktikan kepadanya bahwa dia layak jadi sekjen PBB. Kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. G20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi, dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya untuk saya ngatur gini. Tukang kayu. Tukang kayu. Bayangkan guys ya, daripada seorang tukang kayu kini menjadi tempat untuk meminta pertolongan daripada daripada dunia ataupun daripada negara Eropah datang untuk memohon pertolongan daripada seorang iaitu asalnya tukang kayu Pak Jokowi ya. Bagaimana kita lihat ya, kita jangan memandang remeh, jangan memandang rendah pada orang ya. Dan kita lihat bagaimana sekarang ini kita tahu dulu Eropah memang sangat apa orang kata sombong lah dengan Indonesia, tapi sekarang terbalik ya, kita lihat. Sahabat Bagi-Bagi, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, kembali menjadi sorotan karena beliau diisukan akan menjadi sekjen PBB di tahun berikutnya nanti, yang menggantikan pemimpin PBB, yaitu Antonio Guterres. Hal itu membuat komentar Indonesia menjadi sangat senang, lantaran Presiden kita memimpin negara dengan deklarasi perdamaian yang sering Jokowi sampaikan. Tetapi hal itu membuat AS dan negara Uni Eropah sepertinya tak senang. Apakah itu? Simak video ini sampai habis, agar kalian tahu poin pentingnya yang bisa kita petik hari ini di pikiran kita. Sahabat Bagi-Bagi, jangan kita terburu-buru soal hal tadi,
Mari kita bahas dari hal pertama terlebih dahulu, yang pada Senin tanggal 24 Oktober lalu, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Nah, itu yang saya katakan tadi ya, Indonesia sangat mendukung Palestina menjadi anggota di PBB ya. Itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh, di Istana Kepresidenan Bogor. Hal ini menjadi kunci utama dalam hal perdamaian kembali yang Jokowi deklarasikan kepada sebuah negara untuk menjadi damai. Jokowi mengatakan, saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Kepala negara mengatakan, Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, tegas Jokowi. Dalam pertemuan bilateral pada Senin siang, sejumlah hal telah dibahas antara Indonesia dengan Palestina. Pertama, soal kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Menurut Jokowi, dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Namun tantangan lama dengan penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina, kata Jokowi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi yang ada di Palestina. Adapun selain menggelar pembicaraan bilateral Indonesia dan Palestina, juga menandatangani MOU, Teknik Koperasi Pengelolaan Obat dan Makanan. Penandatanganan itu diwakili oleh Menteri Kesehatan Palestina dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain itu, kedua negara juga menekan MOU Humanitarian Aid dalam penanganan COVID-19. Sahabat bagi-bagi, hal ini mungkin mendapatkan kecaman keras lagi dari Uni Eropa dan AS, lantaran Indonesia dan Rusia jugalah yang pertama mengakui Palestina dalam kemerdekaannya. Hal ini mendapat kecaman keras lagi dari Uni Eropa ya. Kerana kita lihat Rusia dan Indonesia ini yang pertama mengakui Palestina dalam kemerdekaannya. Ini membuatkan negara Eropah dan AS makin panas dan membawa ke panggung PBB untuk membawa keadilan bagi negara Palestina. Terus bawa ke PBB guys. Tetapi, kita jangan pikir itu terlebih dahulu, karena sudah pasti mereka menentangnya. Karena dari dulu, memang Uni Eropa dan AS mengecam keras Palestina dan tak mau mengakuinya sebagai negara kemerdekaan. Begitu ya, tidak mau Palestina menjadi negara kemerdekaan. AS nih, AS dengan Uni Eropa nih, kenapa mereka begitu? Contoh simpelnya, negara barat itu menciptakan Israel untuk melawan kekuasaan Palestina di tanah mereka dengan terus merudal wilayah Palestina dan terus menekan warga-warga Palestina di sana. Jadi kita sebagai negara Indonesia patut untuk membantu dan mengayomi warga Palestina yang lagi kesusahan untuk bertahan hidup. Lagi pula, kita Indonesia dan Palestina merupakan negara yang termasuk serumpun, yang menjadi satu karena Palestina dan Indonesia yang mayoritas agama Islam, dan patut kita bantu. Ya, kita lihat di situ bagaimana guys ya. Kita lihat di situ bagaimana Indonesia dan Palestina ini saudara, kerana kita tahu Indonesia memang sangat mendukung Palestina kerana kita sama Muslim, sama agama ya, sama kiblat. Itulah Indonesia dengan Palestina. Sahabat bagi-bagi, mari kita kembali ke topik utama, informasi yang mungkin Mimin dapatkan dari beberapa hari lalu, bahwa Presiden Jokowi juga mulai diperbincangkan untuk mendapatkan Nobel Perdamaian 2022, terkait kontribusi aktif misi perdamaian yang baru lalu. Analis politik Boni Hargens juga menilai Presiden Jokowi layak mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian Dunia, setelah merampungkan misi mulia menciptakan perdamaian dunia, dengan mengunjungi Rusia dan juga Ukraina. Boni melihat, Jokowi telah memberikan komitmen penuh, untuk menciptakan perdamaian dunia, terutama dalam upayanya mengakhiri konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Yang menyampaikan langkah Jokowi dengan mengunjungi kedua negara yang sedang dalam konflik, merupakan sebuah tindakan tepat. Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi,
merupakan terobosan besar untuk perdamaian dunia. Sahabat bagi-bagi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal tersebut, bahwa Jokowi ini memang patut kita apresiasi, sebagai tokoh utama, dalam menjalankan misi perdamaiannya. Oh, kita lihat di situ guys, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal tersebut, bahawa Jokowi ini memang patut kita apresiasi ya. Sebagai tokoh utama dalam menjalankan misi perdamaian. Dia ni kira orang tengah yang sentiasa mendamaikan antara siapa-siapalah kalau berantam ni, dialah Bapak Jokowi ni lah, Indonesia ni lah yang akan datang untuk mendamaikan. Masya Allah guys. Wah. Kita apresiasi sebagai tokoh utama dalam menjalankan misi perdamaiannya. Walaupun diejek oleh negara-negara barat, tetapi kita harus tetap kokoh untuk hal tersebut. Siapa lagi coba yang mau menjadi pemimpin negara seperti Jokowi yang mau menjalankan misinya ke berbagai negara untuk misi perdamaian. Oh, ilaha illallah. Mulianya guys ya. Seorang pemimpin untuk Indonesia dan seorang pemimpin yang untuk mendamaikan jika ada negara lain yang sedang berantam. Begitu. Artinya tidak ada dan hanya Presiden Jokowi saja. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia patut memberikan apresiasinya. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Merdeka. Okey guys, kita sudah mereaction daripada channel bagi-bagi tadi. Bagaimana kita lihat dulunya kita lihat Uni Eropah dan AS ni sangat menghina, merendah-rendahkan Indonesia, tetapi sekarang sudah terbalik ya. Jokowi nyatakan dirinya terbukti layak jadi sekjen di PBB, dan di situ kita lihat bagaimana AS dan Uni Eropah terdiam. Mereka tidak tahu untuk bilang apa, kerana untuk menjadikan Bapak Jokowi ini sebagai sekjen di PBB adalah atas dukungan juga ya daripada China, daripada Rusia dan daripada Perancis dan banyak negara-negara lain juga yang mendukung untuk Pak Jokowi ataupun Presiden Jokowi untuk menjadi sekjen PBB. Dan di situ juga kita tahu bagaimana Indonesia dan juga Rusia sangat mendukung untuk Palestina menjadi salah satu anggota penuh di PBB guys. Bagaimana ya tanggapan Uni Eropah dan AS jika benar-benar Palestina itu menjadi salah satu anggota di Uni Eropah guys, kerana mereka tidak mahu Palestina ini untuk merdeka, kerana mereka menciptakan iaitu satu negara ini iaitu Israel ini untuk terus mengganggu di dalam negara Palestina itu. Bayangkan guys cipta satu benda yang boleh mengganggu untuk terus supaya Palestina tidak akan aman, tidak akan merdeka. Ya Allah, sampai begitu sekali ya. Sampai begitu sekali guys, bayangkan. Kalau kita lihat bagaimana kebijakan Bapak Jokowi hingga ia dihormati oleh negara Rusia, China dan negara Perancis dan negara-negara lain untuk menjadikan Bapak Jokowi sebagai sekjen di PBB. Cuma sekarang ini tantangannya agak berat ataupun agak keras daripada AS dan Uni Eropah saja. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.